Ya, pemerintah dan DPR menyetujui rencana pengenaan bea keluar untuk komoditas batubara di tahun 2026 mendatang. Namun, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan kebijakan pengenaan bea keluar batubara akan mempertimbangkan juga kondisi pasar. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara tahun 2026 yang dibahas dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi 11 baru-baru ini. Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK dan perluasan basis penerimaan bea keluar diantaranya terhadap produk emas dan produk batubara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menjelaskan, untuk besaran tarif bea keluar nantinya akan diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kementerian Keuangan untuk diterbitkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Secara terpisah, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, pengenaan bea keluar khususnya untuk batu bara perlu memperhatikan kondisi pasar. Menurutnya, bila kebijakan ini diterapkan saat permintaan pasar melemah, industri batu bara dalam negeri bisa tertekan. Karena itu, Yuliot mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu duduk bersama dengan Kementerian Keuangan untuk membahas wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik wacana pengenaan bea keluar batubara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Dan kemudian juga ada Pak Rizal Kasli, beliau adalah Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, halo Pak Hendra, Pak Kasli, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih telah diundang oleh IDX Channel. Baik, terima kasih juga Pak Hendra. Pak Kasli, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga. Ketemu lagi. Baik, terima kasih. Dan Pak Hendra, mungkin sebelum membahas lebih jauh, kita akan review bagaimana sih kondisi ataupun update yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa IDX terkait dengan sektor pertambangan batubara di Indonesia saat ini. Seperti apa Pak di semester 2 2025? Iya, kalau kita lihat review atas sektor industri batubara dalam 4 tahun terakhir ini dari 2021 sampai 2024, itu produksi terus mengalami peningkatan, ekspor juga meningkat. Ya, kita tahu tahun lalu 2024 itu produksi mencatat rekor tertinggi ya 839 juta ton, kemudian ekspor kita 555 juta ton. Diproyeksikan oleh pemerintah di tahun 2025 ini produksi akan menurun ya, karena memang kondisi global sudah oversupply sejak 2 tahun yang lalu, jadi perkirakan 739 juta ton, kemudian ekspor kita 500 juta ton. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri tentu saja tahun 2025 ini tahun yang sangat menantang ya, karena tren harganya menurun ya, tren harga batubara menurun, kemudian biaya operasional meningkat. Nah, peningkatan biaya operasional ini banyak hal ya, tentu saja dengan overburden ya, stripping ratio meningkat, juga jarak angkutnya juga meningkat, otomatis beban biaya juga meningkat, dan di tahun ini juga beberapa kebijakan dari pemerintah juga menambah beban biaya perusahaan. Kita lihat penerapan PPN, kemudian ada juga penerapan kewajiban penggunaan biodiesel atau B40, ini jelas menambah beban biaya. Kemudian juga bagi beberapa perusahaan beban biaya bunga juga bertambah oleh kebijakan penerapan dana hasil ekspor ya nasional, yang mana 12 bulan dalam setahun ya, untuk 100% EHE, dan juga kenaikan royalti khususnya bagi pemegang IUP, dan juga beban-beban biaya lainnya yang terus meningkat. Nah, sementara harga menurun bagi perusahaan-perusahaan yang punya cadangan rendah ya, cadangan yang nggak panjang, kemudian juga yang kalori rendah, tentu sangat kesulitan. Dan kami juga mendengar dari beberapa teman-teman ini, beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil ya dengan kalori yang rendah ini, mereka sangat terbebani dengan kondisi yang saat ini. Oke, berarti tekanan tidak hanya dari global tapi dari dalam negeri juga sepertinya nih Pak Hendra.
Ya betul, akibat kenaikan dari tarif royalti, juga Oke. kebijakan regulasi pemerintah untuk Ya, meningkatkan penerimaan negara tentu berdampak. tapi tren penurunan harga globalnya sendiri apa yang menjadi triggernya nih Pak? Ya, sejak 2 tahun terakhir ini kondisi pasar udah oversupply ya Mas ya. Oke. Kami lihat ya, Tiongkok negara ekspor produsen batubara terbesar di dunia juga mencatat rekor ya. Mereka produksinya meningkat luar biasa bahkan mencapai 4,7 miliar ton tahun lalu. Kemudian India juga produksinya menyentuh 1 miliar ton. Jadi domestik Wah, oke. kapasiti mereka meningkat sementara supply ya terus meningkat ya supply produksi tahun lalu, namun tentu saja tidak sebanding dengan tingginya permintaan ya, tidak sebanding dengan supply sehingga harga tertekan. Nah ini yang menjadi kondisi saat ini yang dialami oleh para penambang. Baik, oversupply di kondisi global, kemudian dalam negeri ada PPN, biodiesel, kemudian juga ada DHE. Nah, Pak Rizal, Anda melihat bagaimana sebenarnya kalau kita cermati bersama begitu kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah begitu dengan kondisi real yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ini bagaimana dari kacamata Anda, Pak Rizal? Ya, kalau menurut kami bahwa memang kalau kita melihat saat ini itu pemerintah lagi membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Oke. Nah, salah satu sumber dana yang bisa diharapkan adalah dari sektor mineral dan batu bara atau dari Kementerian SDM karena memang besar kapasitas ekspornya masih cukup lumayan. Nah, tetapi hal ini juga harus disikapi bahwa tidak serta-merta bahwa pemerintah bisa langsung mengambil kebijakan misalnya seperti untuk memberlakukan biaya keluar karena seperti yang dijelaskan Pak Hendra tadi bahwa memang saat ini kondisinya belum memungkinkan di mana harga turun kemudian ekspor juga menurun di tengah gejolak geopolitik global saat ini. Nah ini yang harus diperhatikan dan memang sebaiknya pemerintah mengajak diskusi terlebih dahulu dengan pelaku usaha. Iya, tapi kalau kita lihat apakah cukup ideal begitu untuk menyikapi kondisi real yang ada dalam artian penyesuaian-penyesuaian juga sudah dilakukankah oleh pemerintah sendiri menurut pandangan Anda, Pak Rizal? Kalau pemerintah selama ini sih sudah cukup bagus dalam membuat kebijakan. Oke. Namun yang kita harapkan adalah kebijakan nanti yang akan diberlakukan itu tidak kontraproduktif untuk usaha di sektor pertambangan. Misalnya dengan menerapkan bea keluar. Karena Pak Hendra tadi sudah menjelaskan bahwa beberapa beban yang sudah diberlakukan itu sudah cukup memberatkan sektor pertambangan di tengah gejolak harga yang menurun saat ini.